Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita mulai hari ini ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, dimulai dengan hadis yang ke-96 membahas tentang melihat iringan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'a ahadukum janazatan, bila seseorang dari kamu melihat iringan pengantar jenazah, illam yakun masyan ma'aha, padahal ia bukan termasuk orang yang berjalan mengiringinya, falyakum, maka hendaklah ia berdiri, hatta yukallifaha, hingga ia sendiri yang meninggalkannya, au yukallifahu, atau jenazah itu yang meninggalkannya, au tud'a min qabli an tukallifahu, atau hingga jenazah itu diletakkan dalam kubur sekalipun belum melewatinya. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menerangkan tentang etika sewaktu melihat iringan jenazah lewat di hadapan seseorang, sedangkan ia bukan termasuk orang yang sedang mengantarkannya, hendaklah ia berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Kesimpulan makna hadis ini menyatakan bahwa berdiri untuk menghormati jenazah merupakan hal yang disunnahkan. Hadis yang ke-97 mengenai melihat wanita cantik yang menarik hati. Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a fa'jabathu, apabila seseorang di antara kalian melihat wanita cantik yang membuatnya terpesona atau terkejut, falyati ahlahu, maka hendaknya ia mendatangi istrinya, fa innal bud'a wahidun, karena sesungguhnya bud'u atau kemaluan wanita itu sama, wa ma'aha mithlul ladzi ma'aha, istrimu pun memiliki apa yang dimiliki oleh wanita cantik tersebut. Rawahul Khatib an Umar radhiyallahu anhu, riwayat Al-Khatib melalui Umar radhiyallahu anhu. Pengertian melihat dalam hadis ini ialah pada pandangan pertama tanpa disengaja. Umpamanya, ia berpapasan dengan seorang wanita cantik yang kebetulan lewat di hadapannya, tetapi ia tidak mengikutkan pandangannya ke arah wanita itu pergi. Apabila seseorang melihat wanita cantik, kemudian kecantikan itu menarik hatinya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya untuk meredam pengaruhnya, karena sesungguhnya pada istrinya terdapat pula apa yang dimiliki oleh wanita cantik itu. Hadis yang ke-98 membahas tentang menyembunyikan pujian. Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an, apabila seseorang di antara kalian melihat cobaan yang menimpa saudaranya, falyahmadillah, hendaknya memuji Allah karena ia tidak tertimpa musibah serupa itu, wala yusmi'hu dzalika, dan janganlah memperdengarkan pujiannya itu kepadanya. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Najjar melalui Jabir radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini disunatkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah sewaktu ia melihat saudaranya tertimpa musibah, tetapi dengan syarat tidak memperdengarkan kata pujiannya itu kepadanya, dan hendaknya hanya terdengar untuk dirinya sendiri. Apabila ia melakukan hal yang demikian, niscaya ia tidak akan tertimpa musibah yang serupa. Hadis yang ke-99 mengenai bukti orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seseorang ya'tadul masajida, suka mengunjungi masjid-masjid, fashhadu lahu, maka saksikanlah oleh kalian, bil imani, bahwa dia orang yang beriman. Rawahul Baihaqi an Abi Sa'id, riwayat Baihaqi melalui Abu Sa'id. Salah satu bukti bahwa seseorang itu beriman adalah ia suka ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Kemudian hadis yang ke-100 membahas tentang melihat kebakaran. Idza ra'aitum al-hariqa, apabila kalian melihat kebakaran, fakabbiru, maka bertakbirlah, fa inna takbira, karena sesungguhnya takbir
yutfi'uhu dapat memadamkan kebakaran. Rawahu Ibnu Asakir, riwayat Ibnu Asakir. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar bertakbir Allahu Akbar ya bila melihat kebakaran, niscaya api itu akan padam. Dianjurkan demikian karena setan itu berasal dari api. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan, apabila suara azan diserukan maka setan lari terbirit-birit dengan nafas yang terengah-engah. Di antara lafaz azan itu terdapat takbir. Oleh karena itu, bila terjadi kebakaran hendaklah bertakbir. Insya Allah dengan seizinnya kebakaran pun akan padam. Hadis 101. Bila Allah menghendaki keburukan atas suatu kaum, idza aradallahu biqaumin, apabila Allah menghendaki su'an, keburukan atas suatu kaum, ja'ala, maka dia menjadikan amrahum, urusan mereka, ila mutrafihim, berada di tangan orang-orang yang hidup mewah. Rawahu ad-Dailami, riwayat ad-Dailami. Disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran bahwa orang-orang dari umat terdahulu yang menentang nabi-nabi mereka adalah dari kalangan orang-orang yang hidup mewah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Artinya, dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negara itu sendiri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian diutus untuk menyampaikannya. Quran Surat As-Saba ayat 34. Demikian itu karena memang watak manusia akan menjadi bertambah congkak dan melampaui batas apabila merasa dirinya serba cukup dan serba mewah, seperti yang diungkapkan dalam firman-Nya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Mengingat kenyataan tersebut, maka Nabi SAW melalui hadis ini menyatakan bahwa bila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka dia menjadikan urusan mereka berada di tangan orang-orang yang hidup mewah dari kalangannya. Hadis yang ke-102 membahas tentang membuka telapak tangan ketika berdoa. Idza sa'altumullaha ta'ala, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhu, maka mintalah kepadanya, bibutuni akufikum, dengan membuka bagian dalam telapak tangan kalian, wala tas'aluhu, dan janganlah kalian meminta kepadanya, bizuhuriha, dengan bagian luarnya, summa, kemudian, la tarudduha, jangan sekali-kali kalian mengembalikan telapak tangan, hatta tamsahu biha wujuhakum, sebelum diusapkan ke wajah kalian, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, ja'ilun fiha barakatan, meletakkan keberkahan padanya. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Hadis ini menerangkan tentang etika dalam berdoa, yaitu dengan menadahkan kedua telapak tangan dan bukan dengan bagian luarnya. Dianjurkan demikian karena dalam berdoa berarti kita menghadap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan hal ini menuntut kita supaya berlaku khusyuk dan tadarru', merendahkan diri kepadanya agar doa kita dikabulkan. Sedangkan sikap yang demikian itu, yakni menadahkan kedua telapak tangan, merupakan sikap yang menunjukkan sopan santun, rasa rendah diri, dan rasa tadarru' yang membangkitkan belas kasihan. Tidaklah aneh apabila dikatakan oleh hadis ini bahwa Allah menjadikan keberkahan pada kedua telapak tangan orang yang berdoa. Berdoa dengan menadahkan kedua telapak tangan berarti mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hal ini hukumnya sunnah. Sehubungan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Selanjutnya hadis yang ke-103 mengenai bacaan bila permintaan dikabulkan atau ditangguhkan. Idza sa'ala ahadukum rabbahu apabila seseorang di antara kalian meminta kepada Rabb-nya suatu permintaan,
fata'arrafal ijabata, lalu ia mengetahui bahwa permintaannya itu dikabulkan, falyaqul, maka hendaknya ia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang bini'mati tatimmus shalihat, karena nikmatnya semua perkara yang baik menjadi sempurna. Wa man abta'a anhu dzalika, dan apabila ia merasa bahwa permintaannya itu ditangguhkan, falyaqul, maka hendaknya ia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ala kulli halin, dalam semua keadaan. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Baihaqi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar memperbanyak membaca hamdalah atau alhamdulillah atau bersyukur kepadanya dengan lisan. Bila kita berdoa kepadanya meminta sesuatu lalu dikabulkan, maka kita harus membaca hamdalah. Dan apabila doa kita tidak segera dikabulkan, maka haruskah pula kita mengucapkan hamdalah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apabila doa seseorang tidak segera dikabulkan, hal ini tidak lain merupakan kebijaksanaannya. Beliau maha bijaksana dalam mengatur makhluknya. Oleh karena itu, maka dianjurkan agar tetap memuji kepadanya. Dipandang dari segi lain, sesungguhnya nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya banyak sekali. Sekalipun satu permintaannya tidak segera dikabulkan, tetapi masih banyak nikmat lainnya yang perlu ia syukuri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Innallaha, karena sesungguhnya Allah laghafurun, benar-benar maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Hadis yang ke-104 membahas tentang sikapnya orang beriman. Idza sarratka hasanatuk, apabila kebaikanmu membuatmu gembira, wa sa'aska sayyi'atuka, dan keburukanmu membuat kamu duka cita, fa anta mu'minun, engkau adalah orang mukmin. Rawahu Abdiya an Abi Umamah, riwayat Abdiya melalui Abu Umamah. Dalam hadis sebelumnya telah disebutkan bahwa pertanda beriman ialah bila seseorang suka bolak-balik pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dalam hadis ini disebutkan pula pertanda lainnya, yaitu bila ia merasa gembira dengan kebaikan yang dilakukannya dan merasa bersedih hati dengan keburukannya. Selanjutnya hadis yang ke-105 membahas tentang keistimewaan nama Muhammad. Idza sammaitumul walada Muhammadan fa'akrimuhu, apabila kalian menamakan anak dengan nama Muhammad, maka muliakanlah dia. Wa ausi'u lahu fil majlisi, dan berilah tempat duduk untuknya dalam majelis. Wala tuqabbihu lahu wajhan, serta janganlah kalian memburuk-burukkannya. Rawahul Khatib an Ali radhiyallahu anhu, riwayat Al-Khatib melalui Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan memberi nama anak dengan nama Muhammad. Wala tuqabbihu lahu wajhan, artinya di sini adalah janganlah kalian mengatakan kepadanya atau mengata-ngatai, semoga Allah memburukkan wajahmu, dan jangan pula kalian menisbatkannya kepada keburukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apabila seseorang menamakan anaknya dengan nama Muhammad, maka hendaknya ia memuliakannya dan tidak memburuk-burukkannya. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-106 tentang etika minum. Idza syaribtumul ma'a, apabila kalian meminum air, fashrabuhu maswan, maka minumlah dengan cara menghirupnya. Wala tashrabuhu abban, dan janganlah meminumnya dengan cara meneguknya. Fa innal abba, karena sesungguhnya hal itu yurithu al-kubbada, akan menyebabkan penyakit hati, ginjal, dan limpa. Rawahu ad-Dailami, riwayat ad-Dailami. Hadis ini menerangkan tentang adab dalam minum. Apabila seseorang minum, dianjurkan hendaknya ia menghirupnya berkali-kali, jangan sekali teguk, karena dapat mengakibatkan penyakit hati, ginjal, dan limpa. Hadis yang 107 membahas tentang mendirikan sholat dengan baik dan khusyuk. Idza shalla ahadukum, apabila seseorang di antara kalian mengerjakan sholat, falyusolli, maka kerjakanlah sholata muwaddi'in, seperti sholatnya orang yang menyangka, man la yadunnu annahu yarji'u ilaiha abadan,
tidak akan lagi mengerjakannya untuk selamanya. Rawahu ad-Dailami an Ummu Salamah. Riwayat ad-Dailami melalui Ummu Salamah. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar mengerjakan sholat dengan baik dan khusyuk, sehingga digambarkan oleh hadis ini seakan-akan kita hendak berpisah dengannya dan tidak akan bertemu lagi untuk selama-lamanya. Dengan demikian berarti kita mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan dan rendah diri yang sangat-sangat. Makna hadis ini senada dengan makna yang diutarakan oleh hadis lainnya, yaitu yang menyatakan hiduplah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Hadis yang ke-108 membahas tentang istri yang dijamin masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha dakhalatil jannata. Rawahul Bazzar an Anas radhiyallahu anhu. Artinya, apabila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan saum sebulan, dan memelihara kehormatannya serta menaati suaminya, niscaya dia akan masuk surga. Riwayat Imam Bazzar melalui Anas radhiyallahu anhu. Bila mana seorang wanita ingin memasuki surga dengan mudah, maka disyaratkan hendaknya ia mengerjakan 4 perkara dengan baik, yaitu menunaikan sholat 5 waktu, kemudian mengerjakan saum atau puasa bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian memelihara kehormatannya dari perbuatan zina dan hal-hal yang menjurus ke arahnya, dan berbakti kepada suaminya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada kaum wanita yang sedang belajar kepadanya, "Aku melihat kebanyakan penghuni neraka terdiri atas kalian." Maksudnya kalian ini adalah kaum wanita. Salah seorang dari mereka bertanya, "Mengapa kebanyakan penghuninya dari kalangan kaum wanita, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Karena mereka banyak yang mengingkari kebaikan suaminya," atau dengan kata lain, mereka banyak tidak taat kepada suaminya, bahkan kebanyakan dari mereka sering menyakitinya. Mohon maaf tadi yang termasuk 4 hal yang membuat seorang wanita masuk ke surga itu adalah mengerjakan saum atau puasa sebulan Ramadan. Tapi jika tidak sebulan juga tidak apa-apa ya, asalkan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-109 membahas tentang menyia-nyiakan amanat. Idza duyi'atil amanatu, apabila amanat disia-siakan, fantazir, maka tunggulah as-sa'ata, saat kehancurannya. Qala, salah seorang sahabat bertanya, "Kaifa, bagaimana? Idha'atuha ya Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakannya hai Rasulullah?" Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Idza usnidal amru, apabila perkara itu diserahkan ila ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri, maka tunggulah as-sa'ata, saat kehancurannya." Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaitu bila mana amanat atau kepercayaan diserahkan bukan kepada ahlinya. Kemudian hadis yang 110 membahas tentang haram memukul muka. Idza daraba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian memukul, falyajtanibi al-wajha, janganlah memukul bagian muka. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Bila mana seseorang tidak menemukan jalan lain dalam mendidik anak atau istrinya kecuali dengan memukulnya, maka janganlah ia memukul mukanya, karena muka adalah anggota tubuh yang terhormat, dan pada sekitar muka terdapat anggota tubuh yang paling sensitif, yaitu akal dan anggota tubuh lainnya yang sangat penting. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk memukul di bagian muka. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat dan memberikan keistifadahan bagi kalian. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk selalu mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu dengan mengaji dan sebagainya. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.